Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain belum menjawab salamnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini anak? Baik, Bu. Ya, nah, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pagi hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak untuk melakukan peregangan. Coba semua tangannya ke atas. Rofik tangannya ke atas, Nak. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Duduk yang baik. Iya. Coba posisi duduknya dibetulkan. Nah, apakah hari ini anak-anak bersemangat untuk belajar? Semangat, Bu. Biar kita lebih semangat, ayo kita lakukan yel-yel tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Siapa yang tidak gosok gigi tadi datang ke sekolah? Pasti aromanya Sudah, Guru. Sudah semua ya. Saya lupa, Bu. Oh, Pak Rofik itu, Irofik itu, Bu. Tapi belum sikat gigi. Belum lupa, Bu. Masya Allah. Kemudian, siapa tadi yang datang ke sekolah tidak mandi? Mandi, Bu. Saya mandi, Bu. Oh, mandi. Harum anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Mantap. Ternyata anak-anak Ibu bersemangat untuk datang ke sekolah. Agar segala aktivitas kita berjalan dengan baik. Itu kita satu orang siswa yang datang paling awal tadi pagi siapa? Coba angkat tangan. Siapa tadi yang datang paling awal? Siwi. Siwi tadi datang paling awal ya, Nak? Iya. Nah, coba Siwi pimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Nah, teman-teman, mari kita berdoa bersama sebelum melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Bu. Terima kasih Siwi sudah menuntun kita dalam doa. Jadi kita berdoa agar apa yang kita kerjakan dan ilmu yang kita dapatkan akan mendapatkan ilmu dan semoga bermanfaat untuk kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Semua tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, jadi Ibu akan memutarkan video lagu Garuda Pancasila, nanti kita bernyanyi bersama. Ibu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku
Iya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Tepuk tangan. Nah, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Bentar ya, anak-anak. Semua tahu lagu Pelajar Pancasila? Iya, Bu. Ya. Kalau ada yang belum tahu, nanti ikuti layar ya. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan lagu Pelajar Pancasila dengan semangat, dengan mantap. Tadi Ibu dengar suaranya Septi merdu sekali. Iya. Makasih, Bu. Iya Septi, sama-sama. Sebelum kita lanjut, kita akan lakukan PPK. Semua tahu kan? Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sekarang anak-anak di layar anak-anak masing-masing sudah ada petunjuk belajar. Tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Kemudian nanti anak-anak akan mengamati penjelasan dari Ibu dan mengamati penjelasan dari video yang nanti akan Ibu putarkan sebentar. Kemudian anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD dan bila ada soal atau pertanyaan yang anak-anak belum pahami, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Ibu. Dan terakhir kita akan melakukan kegiatan refleksi dari seluruh pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya untuk petunjuk belajarnya? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, Iya, Bu. sudah jelas, Risa? Jelas, Bu. Oke. Ibu lanjut ya. Nah, masih ingatkah kamu materi yang kita pelajari kemarin? Coba Ibu minta Indi.
Indi, Ya, Bu. materi yang kita pelajari kemarin itu apa, Indi? Perkembangbiakan secara perkembangbiakan secara hewan ini Ibu, lupa saya Bu. Oh iya, perkembangbiakan tumbuhan. Lupa. Materi yang kita pelajari kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba Novi. Novi. Adakah Novi? Ya, Bu. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi berapa, Novi? Ada 2, Ibu. Ada secara generatif dengan secara vegetatif. Iya, bagus. Ternyata Novi masih ingat pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itu Iya. dibedakan menjadi 2, secara generatif dan vegetatif. Coba Ibu minta Ulfa. Coba Ulfa, ada Ulfa? Ulfa ada? Ulfa lagi ke belakang, Bu. Oh, Ulfa lagi ke belakang. Oke. Iya. Nofri ada kan Nofri? Nofri. Nofri juga iya, Bu. Oh, Tadi Nofri kebelet lagi temani tipis. Ulfa ya? Oke. Ya. Rofik. Ya, Bu. Ya, Rofik. Coba sebutkan contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Saya lupa, Bu. Kemarin itu kalau generatif contohnya jagung dan padi, Bu. Kalau vegetatif apa ya, Bu? Saya kok lupa. Jadi pagi. Nah, kalau vegetatif, coba Ulfa. Ulfa sudah ada ya? Ulfa, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan. Apa contohnya, Ulfa? Apa, Ulfa? Tidak terdengar. Dengeran nggak, Bu? Iya, coba apa contohnya? Yang vegetatif ya? Iya, vegetatif, Nak. Umbi batang, Bu. Oh iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian yang masih mengingat materi pelajaran kemarin. Jadi, dari pembelajaran kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Makhluk hidup, Bu. Benar. Jadi kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Tentang apa, anak-anak? Perkembangbiakan hewan. Bagus, Ya, mantap. Perkembangbiakan hewan. Jadi Model pada belajar apa? pelajaran ini kita masuk pada tema 1, masih sama seperti yang kemarin temanya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 3, muatan pelajaran IPA. Materi pembelajaran hari ini sama seperti yang Ibu sebutkan tadi, perkembangbiakan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta dia coba bacakan tujuan pembelajaran kita yang nomor 1 dan nomor 2 dia. Iya, Bu Guru. Jadi, tujuan pembelajaran kita nanti peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan karakteristik dan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vegetatif dan generatif dengan benar. Iya, Itu, terima kasih dia. Sekarang coba Sama-sama. Dwi. Dwi ada Dwi? Iya, Bu. Coba Dwi bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini yang nomor 3 dan nomor 4. Iya, Bu Guru. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovivipar dengan benar. Yang keempat, peserta didik mengkategorikan hewan ke dalam diagram Venn berdasarkan cara berkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovivipar. Oke, terima kasih dia dan Dwi sudah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik.
Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak nanti akan dapat menganalisis perkembangbiakan hewan, baik itu secara vegetatif dan generatif, dapat mengkategorikannya juga. Kemudian anak-anak nanti dapat menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara vivipar, ovipar dengan benar. Dan dapat mengkategorikan cara perkembangbiakan hewan dalam diagram Venn secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, anak-anak, agar kita lebih bersemangat, nampaknya yang lain sudah mulai mengantuk. Ayo kita berdiri semua, anak-anak. Berdiri, ayo berdiri. Oke, berdiri semua. Kita bernyanyi lagu dengan 3 gerakan. Yang pertama tepuk tangan, yang kedua hentak kaki, yang ketiga sorak hore. Oke? Oke, mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kau suka hati sorak hore. 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 Suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kita tepuk tangan dulu semua. Nah, anak-anak, aku mau bertanya. Di rumah anak-anak adakah yang memelihara hewan? Ada, Bu. Apa? Hewan apa yang memelihara? Kucing, Bu. Kucing. Nggak ada, Bu. Novi, hewan apa Novi? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Toiba, hewan apa yang dipelihara di rumah? Ayam, Bu. Ayam. Ayam berkembang biak dengan cara apa, Toiba? Bertelur, Bu. Telur. Novi, di rumah tidak ada peliharaan. Iya, Bu. Terus tidak ada. Tapi saya suka kucing, Bu. Saya ada, Bu. Apa, Novi? Saya pelihara kuda, Bu. Waduh. Masya Allah. Sultan ini Rofik, no. Kemudian Siwi pelihara apa di rumah? Kucing, Bu, kucing. Kucing berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan, Bu. Ada berapa kucingnya di rumah, Siwi? Ada 2, Bu. Ada 2. Ibu bagi 1 ya. Iya, warna merah ini. Warna hitam sama putih. Aduh, oke. Nah, anak-anak, hewan-hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Sama seperti tadi, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Toiba bilang ayamnya berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, sama seperti kucingnya Siwi. Nah, masih adakah cara yang lain? Oke. Nah, anak-anak, sebelum lebih lanjut, Ibu akan mengelompokkan anak-anak ke dalam 5 kelompok. 5 kelompok yang telah kita sepakati. Jadi, di kelompok ayam ada dia, Bu. ada Indi. Ya, ada Ibu. Jadi di kelompok ayam nanti ada 3 orang. Ada dia, Indi, dan Rofik. Kemudian untuk di kelompok bebek ada Novi dan ada Risa. Kemudian untuk di kelompok capung ada Siwi dan Dwi. Di kelompok ada Septi dan Nofri. Dan di kelompok elang ada Toiba dan Ulfa. Nah, untuk yang di kelompok ayam, nanti duduk di samping kanan Ibu. Coba dia, Indi dan Rofik, langsung menuju ke samping kanan ya. Ya, Ibu.
Kemudian untuk kelompok bebek, Novi dan Risa nanti duduk di depannya Ibu. Oke? Ya, Bu. Langsung dikondisikan kelasnya, Nak. Kemudian Iya, untuk Bu. kelompok capung, Siwi dan Dwi duduk di samping kirinya Ibu. Iya, Di Bu. depan. Dan kelompok domba nanti duduk di pojok belakang sebelah kanan, Septi dan Nofri. Ya, Bu. Oke, dan kelompok elang nanti duduk di pojok belakang sebelah kiri, Toiba dan Ulfa. Ayo nak, langsung bergegas. Yang kerja hanya kaki sama tangan, mulutnya ditutup dulu, jangan ribut. Oke, Ya, Bu. semua sudah berkelompok. Sudah. Ya, Bu. Ayo, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke anak-anak masing-masing. Oke. Semua sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Masih ada yang belum mendapatkan LKPD? Coba angkat tangan. Ada, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Berarti semua sudah mendapatkan LKPD dan sudah berkelompok dengan baik. Nah, anak-anak di layar ini ada berbagai macam hewan. Coba yang pertama, ini hewan apa? Ayam. Ayam. Ayam tadi berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Bagus. Ada yang tahu manfaat ayam untuk kehidupan kita sebagai manusia apa, Nana? Dimakan. Makan. Ambil dagingnya. Ambil dagingnya, Bu, sama telur. Telurnya bisa Iya, dimakan. Bulunya Jual, bisa Bu. dibuat Makan kemonceng. Dimakan telurnya. Kemudian untuk bulunya dibuat apa? Kemonceng, Bu. Buat badminton, Bu. Mantap. Anak-anak Ibu pinter semua. Ayam bisa jadi pupuk, Bu. Oh iya. Nah, ayam ini, daging dan telurnya merupakan sumber protein untuk tubuh kita. Kemudian ini, hewan apa ini? Oh, Bu. Sapi. Sapi. Ini anak sapi lagi ngapain, anak-anak? Ya, Bu. Nah, jadi anak sapi ini lagi minum susu induknya. susu. Tapi berkembang biak dengan cara apa, Nofri? Melahirkan, Bu. Melahirkan. Kemudian yang ini apa? Burung elang. Burung elang itu, Bu. Burung elang kah, Bu? Iya, burung Harusnya, elang, Bu. bukan burung pombok. iya. Burung elang melahirkan. Cara perkembangbiakannya bagaimana, anak-anak? Sama ayam. Telur, Bu. Ada telurnya, Bu. Telur elang, Bu. Bertelur. Ah, ini apa ini? Yang hijau. Apa itu? Ular apa? Kayak kodok, Bu. Ular kobra. Ularnya gendut, Bu. Itu, Bu. Ularnya Kayak om. kodok, Bu. Giginya kayak saya, Bu. Taringnya, Bentar, Bu. Ada taringnya. Cara Oh iya, ada berkembangbiakannya taringnya. bagaimana? Bertelur. Bertelur, Bu. Bertelur, Bu. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis ular yang dia bertelur dan melahirkan. Nanti sebentar Ibu jelaskan. Kemudian, ini apa? Ikan. Ikan. Cara berkembangbiaknya bagaimana? Bertelur, Bu. Telur. Nah, kalau ini apa? Kucing. Kucing berkembang biak dengan cara Melahirkan. Ini hewan apa? Lumba-lumba. Ikan lele, Bu. Iya, Bu. Itu ya, Bu. Coba Lumba-lumba ya, Bu, itu. Pari, Bu. Ikan pari. Lumba-lumba bukan. lumba. Kayak pesawat, Bu. Nofri, Ya, coba Bu. sebutkan persamaan dan perbedaan dari lumba-lumba dan ikan kecil ini. Kalau yang ikut lumba-lumba itu, Bu, kan berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kalau yang ikan kecil ini dengan cara bertelur, Bu. Iya, mantap Nofri. Tepuk tangan dulu untuk Nofri. Jadi,
mereka sama-sama hidup di Air. air. Nah, tapi perbedaannya kalau lumba-lumba melahirkan, ikan bertelur. Oke, ini hewan apa? Komodo, Buaya. Bu. Buaya, Rofi. Buaya. Buaya, Bu. Kayak Rofik, Bu, buaya, Bu. Buaya darat, Bu. Ya, Bu. Tadi dia ngirim surat untuk Risa, Bu. Aduh, buaya Kalau ini, masih Bu. kecil udah ngirim Enggak, Bu. surat. Enggak, Bu. Itu, Bu. Oke, ini buaya. Buaya berkembang biak dengan cara apa, Nana? Bertelur, Bu. Telur, Bu. Nah, ini yang terakhir hewan apa yang saling peluk? Kura-kura ninja, Kura Bu. ninja. Biaknya bagaimana? Kura-kura, Bu. Bertelur, Bu. Bertelur, Bu. Bertelur, iya. Jadi kura-kura bertelur, ikan kecil ini bertelur, buaya bertelur, apa ini namanya? Ular bertelur, tapi ada beberapa jenis ular yang bertelur melahirkan. Nanti sebentar dijelaskan. Ini burung bertelur, lumba-lumba tadi apa? Melahirkan. Kucing melahirkan, sapi melahirkan, ayam bertelur. Nah, anak-anak, coba Ibu minta Toiba. Ya, Toiba baca teks yang ada di layarnya Toiba. Baik, Bu. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak berarti terjadinya individu baru atau anak pada makhluk hidup yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan hewan dilakukan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Udah, Bu. Oke, terima kasih Toiba sudah membacakan teks yang ada di layar. Baik. Nah, anak-anak, jadi berkembang biak itu ada yang mau ditanyakan, Risa? Ya, Ibu. Oh iya. Jadi anak-anak berkembang biak itu tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Contoh ayam berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, jenis ayam ini. Nah, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Ada apa saja, Rofik? Ada vegetatif, ada generatif, Bu. Iya, kalau generatif secara kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Nah, anak-anak sudah memegang LKPD masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Anak-anak Bu. LKPD siapkan dulu alat tulisnya, jangan lupa. Pulpennya mana? Ada, Bu. Bukunya mana? Ada Bu ini. Iya. Ini bukunya, Bu. Oke, sekarang Ibu nanti anak-anak baca ya untuk lembar 3 peserta didik. Nama kelompoknya ditulis di sini. Kalau kelompok 1 ada 3 orang, nanti ditulis yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Kemudian tujuan kegiatannya, coba Risa bacakan dulu untuk tujuan kegiatannya, Risa. Ya, Bu. Tujuan kegiatan yang satu, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif dengan benar. 2. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengkategorikan karakteristik dan ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. 3. Melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Terus, melalui hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkategorikan hewan ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Ya, Udah, Bu. Terima kasih Risa sudah membacakan tujuan kegiatan kita pada hari ini untuk LKPD-nya. Jadi, di kegiatan 1, coba Ibu minta Nofri bacakan dulu kegiatan 1 sampai 6.
Oh iya, Bu. Yang pertama, kegiatan satunya itu amatilah video materi yang disampaikan melalui PowerPoint. Yang kedua, buatlah catatan-catatan kecil dari materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga, berdasarkan cara terjadinya, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi titik-titik, yaitu titik-titik. Kemudian yang keempat, perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3, yaitu titik-titik. Kemudian yang kelima, perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3, yaitu titik-titik. Dan yang terakhir, menganalisis cara hewan berkembang biak dengan melengkapi peta pikiran di bawah ini. Iya, terima Sudah, kasih Bu. Nofri sudah membacakan Sama-sama, Ibu. kegiatannya. Indi, tolong agak ke depan dulu, tengok ke depan. Ya, Jangan Ibu. lihat kiri kanan, Indi. Ya. Ya, Indi dengan safety itu bicara apa? Oke. Jadi itu kegiatan kita yang akan kita lakukan sebentar untuk mengisi LKPD. Jadi nanti anak-anak akan Ibu tampilkan sebuah video, anak-anak akan mengamati video tersebut. Kemudian nanti sambil mengamati, anak-anak membuat catatan-catatan kecil untuk materinya ya. Kemudian dari catatan-catatan itu nanti anak-anak akan mengisi peta pikiran yang ada yang sudah disediakan di LKPD. Oke? Sejauh ini ada yang kurang jelas? Udah, Bu. Ada yang Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Pinter anak Ibu. Nah, anak-anak, sekarang ada video, jangan lupa dibuat catatan-catatan kecilnya, nanti itu akan membantu anak-anak untuk mengisi LKPD. Sebentar. Apakah kalian tahu kalau perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif? Mari kita mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Jangan lupa dibuat catatan. Dalam hal ini terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar. Cara perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut juga dengan ovipar. Embrio berkembang di dalam telur yang dan keluar dari induknya masih dalam bentuk telur. Tahap selanjutnya, telur-telur tersebut dierami oleh induknya sampai menetas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur diantaranya adalah unggas, dalam hal ini berbagai jenis burung ataupun ayam, ikan, katak, serta beberapa jenis reptil seperti cicak, tokek, penyu, dan yang lainnya. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Cara perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Embrio berkembang biak di dalam rahim induknya. Hewan ini disebut juga dengan hewan mamalia. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan diantaranya adalah kucing, sapi, kambing, kelelawar, paus, lumba-lumba, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan jenis ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuhnya sehingga menetas. Setelah menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan
yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, dan hewan kalajengking. Lalu bagaimana perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Ada beberapa cara proses perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama adalah membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah jenis protozoa atau hewan bersel satu. Pembelahan tersebut yaitu membelahnya sel dalam hewan, selanjutnya membentuk individu baru. Contohnya pada amuba dan paramecium. Yang kedua adalah fragmentasi. Hewan berkembang biak dengan cara fragmentasi, yaitu membentuk individu baru dari potongan tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu planaria atau yang biasa disebut dengan cacing pipih. Yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan tunas. Hewan berkembang biak dengan tunas menghasilkan individu baru dari tunas yang tumbuh dan melepaskan diri dari tubuhnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini contohnya adalah hidra dan anemon laut. Pada awalnya hidra memiliki tunas kecil, kemudian tunas tersebut tumbuh hingga besar melekat pada induknya. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dan menjadi hidra yang baru. Cukup unik bukan perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif? Mari amati lingkungan di sekitarmu dan sebutkan contoh hewan lainnya yang melakukan perkembangbiakan baik secara generatif maupun vegetatif. Iya, tadi kan anak-anak sudah menonton dan menyaksikan video yang telah Ibu putar. Anak-anak sudah membuat catatan-catatan kecilnya? Sudah, Bu. Coba, Ibu mau tanya Ulfa. Ulfa, adakah Ulfa? Oh, Ulfa lagi ke toilet ya. Coba Septi. Ya, Bu. Tadi cara perkembangbiakan secara generatif itu dibagi berapa, Septi? Apa, Ibu? Perkembangbiakan secara generatif. Oh, vivipar, ovipar, sama ovovivipar, Bu. Ya, bagus. Ternyata Septi memperhatikan. Nah, anak-anak, di LKPD kalian masing-masing, coba buka LKPD-nya. Nah, sudah. Di situ kan ada itu, cara hewan berkembang biak. Dibagi dua. Nanti anak-anak isi ya di sini, di kolom-kolom ini. Ya, Bisa Bu. diisi? Ibu. Nah, kemudian setelah diisi ini, nanti untuk LKPD kegiatan 2-nya, kan tadi anak-anak sudah mengamati materi yang Ibu tampilkan. Sekarang, kalian secara berkelompok akan menentukan cara perkembangbiakan vegetatif hewan-hewan di bawah ini. Ini gambarnya. Ada gambarnya di LKPD kalian? Ada, Bu. Nanti setelah diisi, ini contoh, ini apa, ini apa. Nanti cara perkembangbiakan secara vegetatifnya ini di kolam ini ya anak-anak. Oke, selanjutnya sama seperti yang tadi. Ini yang cara perkembangbiakan generatif. Nanti anak-anak isi. Ini ikan apa? Ikan hiu. Ya, ini ikan hiu. Nanti diisi. Cara perkembangbiakannya seperti apa? Kemudian
dari PPT yang ditampilkan tadi, anak-anak akan mengisi kolom ini. Tapi anak-anak berdiskusi ya, jangan dibuat sendiri. Berdiskusi dengan Bu. oh, ciri-ciri hewan ovipar itu seperti apa? Ovipar itu seperti apa? Ovipar ciri-cirinya bagaimana? Nanti diisi. Kan ada anak-anak sudah membuat catatan-catatan kecil, nanti diisi di sini. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Bu. Ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, kemudian nanti setelah anak mengisi kolom-kolom yang tadi berdasarkan ciri-cirinya, berikut anak-anak akan mengisi di diagram Venn ini. Di sini yang lingkaran warna apa ini dia? Merah, Bu. Merah. Warna merah atau warna pink. Di Ya, sini Bu. nanti diisi hewan-hewan apa saja yang cara perkembangbiakannya vivipar. Kemudian ini siwi ini warna apa? Hijau, Bu. Hijau. Diisi hewan-hewan perkembangbiak dengan cara ovipar. Kemudian ini gabungan antara lingkaran merah dan lingkaran hijau. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu apa saja? Nah, anak-anak sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu Guru. Sudah. Oke, nanti setelah membuat 4 kegiatan dalam LKPD itu, anak-anak akan menuliskan kesimpulan kalian masing-masing. Kesimpulan kelompok masing-masing, oke? Oke, Ya, Bu. Bu. Ibu kasih waktu 20 menit. Boleh, cukup itu waktunya 20 menit untuk mengerjakan LKPD? Ya, Bu. Ya, Bisa, Bu. Oke. Waktu 20 menit, Ibu mulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang kesulitan, mau bertanya, silahkan angkat tangan. Nanti 5 menit dari sekarang Ibu jalan-jalan mau melihat proses anak-anak mengerjakan LKPD. Ibu, izin Bu, saya mau ke belakang. Oh iya, silahkan Novi. Risa, adakah kesulitan Risa untuk mengerjakan LKPD-nya? Enggak, Bu. Udah tadi udah lihat video, udah paham. Iya, Indi dan Rofi kerjanya berkelompok ya. Jangan Ya, Ibu. Nih. Ya, Bu. Indi enggak mau mengerjakan dulu. Kenapa Indi nggak mau mengerjakan? Enggak, Bu. Rofik ini, Bu. Nakal. Taufik rame terus, Bu. Jahil, Bu. Terus. Lapar, Bu. Lapar sedikit lagi istirahat Rofik. Sabar ya. Nanti kalau di kantin belikan Ibu air minum. Ibu, Kopi ya, Bu. kata saya hilang. Hah? Hilang? Siapa Iya. yang ambil punyanya Septi? Tahu. Tadi kita duduk di sampingnya, Rofik. Tadi aku di sini aja, Bu. Bu, kacamata Anda saya ambil juga loh, Bu. hilang, Bu. Itu Pakai Rofik Kacamata juga saya baru juga hilang. pakai. Oh iya, Bu, lupa. Ya. Siwi, sudah berapa persen kah pengerjaannya? Baru 2, Bu. Baru 2, oke. Karena saya takut gitu. Saya geser. Ulfa, sudah berapa persen pengerjaannya Ulfa? 40%, Bu. Mantap Ulfa. Bu mau ke belakang, Bu. Iya, silahkan Rofik. Nofri itu cara duduknya dibenarkan dulu Nofri. Oh, iya. Anak-anak, pengerjaannya tinggal Ada, Bu. 3 menit lagi ya. Bu.
Siapa sih yang sudah di tahap kegiatan 4? Coba angkat tangan. Kelompok siapa? Kelompok capung. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Bu, bentar Belum, Bu. Bu. Oke, jadi Ibu tambahkan lagi 50 menit ya. 50 menit, 5 menit lagi. Kebanyakan Awaknya, Bu. 20 menit. Bu, Nopri nggak mau kerja sama-sama, Bu. Dia mau Kenapa, bawa Nopri? pulang aja. Oke, kurang 1 menit lagi pengerjaannya. Tambah lagi, Bu. Ini, Bu. Oke, waktu habis anak-anak. Waktu habis Siwi, sudah stop untuk pengerjaannya. Udah Bu. Sudah semua kan anak-anak? Sudah Bu Guru. Mantap. Nah, anak-anak dari tadi kan kita sudah mengamati video, kita sudah membuat LKPD, sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah, anak-anak perhatikan di depan. Ibu punya satu tepuk, namanya tepuk 1, 2, 3. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, anak-anak tepuk 1 kali, dor. Kalau Ibu bilang tepuk 2, berarti berapa kali tepuk? 2 kali. 2 kali. 2 kali, Bu. Dor. Kalau Ibu bilang tepuk 3, berarti berapa kali tepuk? 3, Ibu. 3. Tepuk 3. Dor. Kita mulai dari tepuk 1 ya. Iya, Ibu. Tepuk 1. Dor. Dor. Tepuk 3. Tepuk 3, 2, 1. Dor. Tepuk tangan dulu semua. Sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya masing-masing. Coba dari kelompok 1. Kelompok ayam. Ada siapa saja kelompok ayam? Saya Bu. Iya, Indi dan Rofik. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu. Oke, dia. Dia mau presentasi ya. Ya Bu. Sekarang coba dia share dulu hasil LKPD-nya. Di share screen. Bentar Bu. Ini yang kerja dia, Indi dan Rofik, apa cuman dia sendiri atau dia dan Indi? Semua Bu. Mau kerja, Ibu. Saya yang mengerjakan, Bu. Enggak Bu. Bohong, Ibu. Bentar Ibu. Udah lama berdua satu ini aku belajar berdua satu. Siswanya itu Maya. Anak masih semangat kan? Masih Bu. Semangat, Bu. Si Ulfa mukanya sudah lemas. Untuk Bu. Ngantuk. Semalam tidur jam berapa Ulfa? Udah Ibu. Oke, sudah. Coba. Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Kelompok saya ada saya, terus ada Rofik sama Indi. Di kegiatan 1, cara hewan berkembang biak. Caranya itu ada 2, generatif sama vegetatif. Kalau yang generatif itu ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Terus yang vegetatif
adaptif, ada tunas, ada fragmentasi, ada partenogenesis. Itu Bu, kegiatan satunya Bu. Ya. Untuk kegiatan 2 dia dibacakan semua kegiatan, Nak. Oh iya, saya juga Bu. Siapa tadi? Indi mau baca Bu, Indi Bu. Baca, iya Indi, coba bacakan. Tentukan cara perkembangbiakan Oh ya, mau Wildan. vegetatif hewan-hewan di bawah ini. Ini gambar hewan ubur-ubur tarantula. Suryati. Oh, itu Suryati ya. Cara perkembangbiakannya fragmentasi. Ya. Gambar ketiga partenogenesis. Terus gambar keempat secara tunas, gambar kelima fragmentasi, gambar keenam partenogenesis Bu. Oke, selanjutnya. Rofik Bu yang baca. Yang mau baca, oke Rofik, silakan. Saya enggak bisa baca, Bu. Hari ini nggak presentasi, Tentukan. presentasinya nanti. Jadi siswa. Tentukan cara perkembangbiakan generatif Berapa ya? hewan di Dosen bawah ini turun ini. bungi maning. Ini kan apa ya, Bu? Mulai aku Kan apa itu Oh, Rofik? ternyata siapa? Ini kan tongkol bukan, ya, Bu? Kayak penyambung wifi. Oh iya, ikan hiu. Ini vivipar. Jadi kok balik. Yang Anu nomor kayak di 2, USB. ovipar. Kayak USB Yang biasa, tapi ketiga. cuma harus diinstal itunya Ini. dulu. Jadi nanti dibawa ke sana. Padahal ya, Bu. Ini kadang ovovivipar. Kemudian ini Ya, kelinci. tulisannya Tikus di ya, Bu. internet. Bagus. Iya, Vivipar. makanya di Kura-kura, semuanya ovipar. genanganku Ini kuat apa, banget Bu? maksudnya, Ini, Bu. Bu? Risa, tolong tenang Risa. Ya, Bu. Ya, Bu, itu ngobrol aja, Bu. Bunglon apa Rofik? Oh, bunglon Oh ya. iya, Bu, Bunglon, maaf. ovovivipar. Kemudian ini ular, ovipar. Nah, ini kuda, Bu. Saya juga punya, Bu. Ini vivipar. Kemudian ini apa ini, Bu? Tokek ya, Bu? Tikus. Tikus, ovipar. Nah, ini ayam. Ayam juga punya, Bu. Ini ovipar. Iya. Kemudian untuk kegiatan 3, siapa yang mau baca? Saya lagi Bu. Oke, dia silahkan. Isilah kolom di bawah ini berdasarkan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang ovipar, 1. Janin tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. 2. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. 3. Janin tumbuh relatif cepat. 4. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. 5. Tidak mempunyai daun telinga. 6. Tidak mempunyai kelenjar susu. 7. Tidak menyusui anaknya. Terus untuk yang vivipar itu 1. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina masa kehamilan. 2. Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusat atau plasenta. 3. Pertumbuhan janin relatif lambat. 4. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induk. 5. Mempunyai daun telinga. 6. Induk betina menyusui anaknya. Kemudian yang ovovivipar, ciri-ciri hewan yang bertelur melahirkan, telurnya menetas dalam tubuh induk betina, kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Itu Bu. Iya. Kegiatan 4 ya enggak Bu? Selanjutnya kegiatan 4, Indi bacakan. Mana Indi? Indi ke toilet, Bu. Oh, coba dia yang bacakan. Ya. Kelompokkan ke dalam diagram Venn
berdasarkan ciri-ciri yang sudah kamu tulis. Ini yang termasuk ovipar, ada ayam, ada burung, ada ikan, ada kura-kura. Terus yang vivipar, ada sapi, ada kambing, ada kucing, ada kuda. Terakhir, yang opovivipar ada kadal. Terus ada beberapa jenis ular, Bu Guru. Iya, mantap sekali. Oke, sudah keseluruhan presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, anak-anak. Mantap. Jadi, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil LKPD mereka. Nanti anak-anak ada yang mau menanggapi? Saya Bu Guru. Oke, silakan Toyiba. Bu Guru, saya mau tanya, kan tadi ada hewan platipus. Hewan platipus itu kan bertelur. Tapi kenapa dia bisa menyusui? Bukannya menyusui itu ciri-ciri hewan mamalia ya? Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Saya Bu Guru, saya tahu. Ya. Ya, karena platipus itu hewan istimewa, Bu Guru. Jadi platipus itu memang bertelur, tapi dia tuh bisa menyusui anaknya. Gitu, Bu Guru. Iya, benar. Benar sekali apa yang sudah disampaikan dia. Terima kasih Toiba sudah bertanya. Jadi, platipus itu hewan yang istimewa, anak-anak. Allah menciptakan dia dengan cara perkembangbiakannya secara bertelur. Tapi dia bisa menyusui anaknya seperti hewan apa yang bisa menyusui anaknya? Mamalia, Bu Guru. Iya. Tapi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hebat anak-anak Ibu. Nah, sekarang anak-anak kita akan melakukan permainan tongkat stick. Bentar Ibu share dulu. Oke, sebentar ya anak-anak. Kita akan bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Semua tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu, Ibu. Oke, jadi ini ada tongkat stick di sini. Kita akan bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Kalau tongkat stick ini dipegang, contoh dipegang Septi. Terus lagunya sudah berakhir. Nanti Septi akan jawab pertanyaan yang Ibu sampaikan ya, Septi. Ya, Ibu. Iya. Contohnya seperti itu. Kita mulai dari sekarang. Pelangi-pelangi Matahari indahmu, merah kuning merah hijau, kuning hijau, Di langit yang biru, melukis aku, siapa terang-terangan, Ya, ternyata tongkat sticknya ada di mana? Ada di Septi. Iya, Septi. Nggak mau, Bu. Dengarkan pertanyaan Ibu ya. Perkembangbiakan yang didahului oleh proses pembuahan disebut perkembangbiakan secara. Bentar, Bu. Ayo, Septi. Generatif, Bu. Generatif. Benar nggak, Bu? Anak-anak benar atau salah? Ayo anak-anak. Alah, salah ya, Bu. Benar. Perkembangbiakan secara benar ya, Bu. generatif. Tepuk tangan untuk Septi. Sekali lagi anak-anak. Sekarang lagu Balonku Ada 5. Septi nanti ini tongkatnya dikasih di teman yang ada di samping. Oke, Ibu. Kita mulai lagu Balonku Ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5, berupa warnanya, kuning, merah muda, dan
Meletus balon hijau Nah, siapa yang pegang tongkat sticknya? Indi. Indi yang pegang tongkat sticknya. Nah, Indi. Mana Indi? Halo, ada Kak Indi di situ? Ya, Ibu ada. Ya, Indi. Siap-siap dengarkan pertanyaan yang akan Ibu berikan. Jadi, janin tumbuh di luar tubuh induknya. Janin tumbuh relatif cepat dan tidak mempunyai daun telinga. Adalah ciri dari perkembangbiakan hewan secara apa, Indi? Bentar, Bu, bentar. Lihat contekan dulu, Bu. Indi nyontek, Bu. Perkembangbiakan secara ovipar, Ibu. Iya, benar. Secara ovipar atau bertelur. Tepuk tangan untuk Indi dan Septi. Ternyata materi yang telah Ibu sampaikan hari ini, anak-anak sudah pahami dengan benar. Nah, anak-anak, ayo kalian kerjakan. Anak-anak. Nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Tapi sebelum itu, Ibu minta coba satu orang menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba Risa. Risa. Adakah Risa? Risa di mana Kak Risa? Atau ada anak-anak yang lain yang bisa menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Coba Rofik. Ya, kesimpulannya jadi apa ya Ibu? Saya kok lupa tadi, Bu. Sebentar, Bu, saya mikir dulu, Bu. Ya, tadi tujuan perkembangbiakan itu untuk melestarikan jenisnya, Bu. Iya, benar. Tujuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kemudian ada yang bisa menambahkan untuk kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh Rofik? Coba dia. Ya, Bu. Tadi kita belajar itu, Bu. Cara perkembangbiakan hewan, Bu. Ada 2. Ada 2 apa saja? Vegetatif sama generatif, Bu. Ya, benar. Benar yang sudah disampaikan oleh Rofik dan dia. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah perkembangbiakan hewan. Berkembang biak itu tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2. Apa tadi yang dia sebutkan? Vegetatif sama generatif, Bu. Vegetatif sama generatif. Risa, coba Risa. Ya, Bu. Tadi Risa menyimpulkan kita hari ini. Ya, kesimpulannya kita belajar mengenal perkembangbiakan hewan. Terus perkembangbiakan hewan terdiri dari perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari tunas, fragmentasi, dan partenogenesis, Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kita yang sudah menyampaikan kesimpulan benar dan sangat baik. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Oke, soal evaluasi ini terdiri dari 6 soal. Sudah ada di belakang lembar yang Ibu bagikan tadi. Sudah ada anak-anak lembarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dapat, Bu. Ya? Nanti dikerjakannya secara sendiri-sendiri. Sudah tidak boleh lagi mengerjakan secara berkelompok. Jadi Ibu Iya, akan Bu.
sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang sudah dikerjakan tadi. Dikerjakan secara sendiri ya, Rofiq, Toiba. Ya, dia Bu yang nyontek saya Bu. Tengok. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan 6 soal itu. Ini kajian ini kenapa Bu? Septi, sudah nomor berapa Septi? Udah nomor 3, Bu. Oke, sudah nomor 3. Masih terdiam Ibu Anis. Dwi, sudah nomor berapa yang dikerjakan Dwi? Di sini ya. Nomor 2, Bu. Ini Ibu lihat Ulfa sudah nomor 5. Ayo yang Iya, Bu. Saya nomor 1 Bu. Ngobrol terus, Bu. Langsung dari tadi, Bu. Mau nyontek enggak? Mau. Jangan mencontek Siwi ya. Ciwi yang nyontek saya Bu. Enggak Bu, enggak. Kita udah ngerti sini ya. Nah, dari tadi Risa ini tengok kiri, tengok kanan. Ya enggak apa-apa, nyala espresso. Ya, Bu. Risa berisik, Bu. Risa dari tadi ngobrol terus. Risa, Bu. Risa sudah mengerjakan nomor berapa Risa? Baru nomor 3, Bu. Iya, coba Risa duduk yang baik, dikerjakan, santai dulu, jangan dulu ngobrol kiri kanan. Ini Ulfa sudah hampir selesai Ulfa ini. Ya, Bu, kurang 1. Ulfa nyontek saya Bu. Sudah nomor 4 ya. Ada yang nyontek. Udah, Bu. Oh, dia sudah. Oke. Udah. Udah selesai. Oke, waktu habis anak-anak, sudah selesai semua. Ya. Ayo, siapa yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan. Jadi sudah apa belum? Terdiam sejenak. Siapa Bu? Udah, Bu. Oke, ternyata sudah semua ya. Nah, kalau sudah semua, bentar anak-anak. Kalau sudah semua, nanti dikumpulkan untuk lembar evaluasinya ya. Nah, sekarang anak-anak, materi apa saja yang telah kamu pahami? Adakah materi yang belum kamu pahami? Coba kita menjelaskan materi yang sudah dipahami, yang sudah dikerjakan saat ini di hari ini. Ulfa. Ibu. Ovi, iya silakan Ovi. Bu, saya tadi enggak tahu OVIVIPAR ya, Bu ya? Iya. Nah, itu OVIVIPAR. OVIVIPAR. Ya, itu apa, Bu? Lupa, Bu. Bertelur dan melahirkan. Apa Novi? Nah, contohnya pada hewan kadal. Pada hewan apa Novi? Kadal. Kadal. Iya, kadal. Jadi kadal itu sebenarnya bertelur, tapi telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya. Nanti berarti telur di dalam perut ya, Bu ya? Iya, nanti setelah menetas, telur dan bayi kadal itu keluar bersamaan. Begitu Novi. Jadi disebut ovovivipar. Apa? Ovovivipar. Bertelur dan melahirkan. Ya. Bagus sekali pertanyaan dari Novi. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak
pembelajaran kita hari sudah selesai sampai pada tahap refleksi tadi. Sudah dijelaskan yang tidak dipahami dan yang sudah dipahami anak-anak. Sekarang kita akan bernyanyi lagu daerah sifat tokaan. Jadi kalau anak-anak tidak tahu, anak-anak ikuti yang ada di layar ini ya. Ya, Bu. Bu, Ibu cari cara dan cari. Nah. Sorry. Sayang. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Anak-anak sudah menyanyikan lagu daerah sifat tokaan dengan penuh semangat, dengan gembira. Walaupun sebenarnya ini sudah dekat waktu istirahat. Anak-anak juga kayaknya sudah lapar ya. Iya, Bu. Ya, Nofri sudah lapar ya, Nofri? Terlihat ini Iya, Nofri Bu. lapar. Oke, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi anak-anak sudah menyampaikan kesimpulan, kita sudah merefleksi bersama apa saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita akan menutup dengan doa. Ibu minta satu orang dengan spontan memimpin kita dalam doa. Coba siapa yang boleh? Rafiq, Bu. Coba Rafiq, Bu. Rafiq pimpin dalam doa dulu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna istinaba. Amin. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Rafiq sudah menuntun kita dalam doa. Ibu harap pembelajaran yang kita pelajari hari ini, materi perkembangbiakan hewan, anak-anak bisa mengetahui untuk manfaat-manfaat. Ada beberapa hewan yang bermanfaat untuk kita. Dan Ibu harap nanti anak-anak untuk besok hadir semua ya, datang di sekolah. Jangan lupa Ya, Rafiq, Bu. jangan tidur larut malam. Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Pertemuan kita untuk hari ini sudah selesai. Yang mau lebih dulu keluar juga silahkan.